Perkenalkan, saya Novi Ramawati, NIM 24083000086. Saya akan menjelaskan di slide 2 tentang problem and user needs. Pada tahap research yang kami lakukan beberapa waktu lalu, ada beberapa masalah utama yang kami temukan pada aplikasi Spotify berdasarkan kebutuhan pengguna. Dari hasil UX research, ditemukan bahwa tampilan homepage masih terlalu padat sehingga pengguna kesulitan fokus pada konten utama saat mencari musik atau playlist. Selain itu, iklan terlalu sering muncul juga cukup mengganggu pengalaman mendengarkan musik, terutama bagi pengguna versi gratis. Kami juga menemukan bahwa rekomendasi lagu yang diberikan masih kurang personal, sering menampilkan rekomendasi yang cukup berulang. Oleh karena itu, pengguna membutuhkan tampilan yang lebih sederhana, rekomendasi musik yang sesuai dengan mood, serta pengalaman mendengarkan musik yang lebih nyaman dan minim gangguan. Perkenalkan, nama saya Stella Amelia dengan NIM 240833112. Saya akan menjelaskan slide Research Insight dan Redesign Goals. Berdasarkan hasil UX research yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa kebutuhan utama dari pengguna Spotify. Pengguna menginginkan navigasi yang lebih sederhana agar lebih mudah menemukan fitur yang dibutuhkan tanpa harus melewati terlalu banyak tampilan. Selain itu, pengguna juga membutuhkan recommendation musik yang lebih personal sesuai dengan mood atau preferensi mereka saat mendengarkan musik. Tampilan aplikasi yang lebih clean dan tidak terlalu padat juga menjadi salah satu kebutuhan utama agar pengguna lebih nyaman saat menggunakan aplikasi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, redesign dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan musik melalui tampilan yang lebih sederhana, modern, dan juga personal. Fokus utama desain kami adalah untuk menyederhanakan homepage, meningkatkan recommendation berbasis mood, menampilkan pengalaman iklan agar tidak terlalu mengganggu, serta membuat navigasi aplikasi menjadi lebih efisien dan nyaman digunakan oleh pengguna. Saya Imelda Nur Azila dengan NIM 24083000100. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain proses menyusun alur dan struktur redesign aplikasi Spotify. Di sini tahapan pertama adalah UX research. Pada tahap ini dilakukan research terhadap kebutuhan dan kebiasaan pengguna, seperti bagaimana penggunaan mencari musik, membuat playlist, dan menemukan rekomendasi lagu. Dari riset ini ditemukan beberapa masalah, misalnya tampilan homepage yang kurang personal dan navigasi yang masih membingungkan. Tahapan kedua adalah sitemap dan information architecture. Di sini struktur menu dan fitur disusun ulang agar informasi lebih mudah dipahami pengguna. Tujuannya untuk pengguna dapat menemukan fitur dengan lebih cepat dan pengalaman penggunaan menjadi lebih efisien. Tahap ketiga yaitu user flow. Pada proses ini dibuat alur penggunaan aplikasi, mulai dari pengguna membuka aplikasi, mencari lagu, hingga mendapatkan rekomendasi musik. User flow membantu memastikan setiap proses berjalan sederhana dan tidak membingungkan. Selanjutnya ada low fidelity wireframe. Tahap ini merupakan pembuatan sketsa awal tampilan aplikasi, fokusnya bukan pada warna atau visual, tetapi pada penempatan fitur dan struktur halaman agar alur pengguna dapat diuji terlebih dahulu. Tahap kelima ada desain sistem. Pada tahap ini ditentukan komponen desain seperti warna, tipografi, icon, dan button agar tampilan aplikasi menjadi konsisten di seluruh halaman. Tahap terakhir yaitu high fidelity design. Di sini wireframe dikembangkan menjadi desain final dengan tampilan yang lebih detail, interaktif, dan mendekati aplikasi sebenarnya. Untuk fokus redesign terdapat 4 poin utama. Yang pertama itu homepage redesign, yaitu memperbarui tampilan homepage agar lebih modern, menarik, dan personal bagi pengguna. Yang kedua, mood based recommendation, yaitu filter rekomendasi lagu berdasarkan suasana hati pengguna sehingga pengalaman mendengarkan musik menjadi lebih relevan. Yang ketiga ada improve experience, yaitu meningkatkan pengalaman iklan agar tidak terlalu mengganggu pengguna namun tetap efektif. Yang keempat itu ada simple navigation, yaitu menyederhanakan navigasi agar pengguna dapat mengakses fitur lebih cepat dan mudah. Jadi untuk keseluruhan redesign proses ini bertujuan untuk meningkatkan user experience sehingga aplikasi menjadi lebih nyaman, efisien, dan menarik digunakan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Binta Finita Kuliaan dengan NIM 24083000088.
Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai AI collaboration. Pada tahap AI collaboration, kami akan menggunakan AI sebagai collaboration assistant untuk membantu proses redesign pada aplikasi Spotify. Di sini AI berperan sebagai alat pendukung dalam proses eksplorasi ide, analisis masalah, hingga evaluasi desain agar proses pengerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Peran AI dalam desain ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu AI dalam proses reshare. Jadi teman-teman, pada tahap reshare ini, AI akan membantu kami dalam melakukan brainstorming terkait pain points dan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil UX reshare yang telah kita lakukan sebelumnya. AI akan membantu kita untuk mengidentifikasi beberapa masalah utama yang ada pada aplikasi Spotify, seperti tampilan homepage yang terlalu padat, rekomendasi musik yang kurang personal, serta pengalaman iklan yang cukup mengganggu pengguna saat mereka mendengarkan musik. Selain itu juga, AI akan membantu untuk memberikan insting mengenai perilaku pengguna aplikasi musik streaming, terutama terkait kebutuhan personalisasi dan kenyamanan dalam eksplorasi musik. Yang kedua yaitu AI dalam eksplorasi ide redesign. Di sini AI digunakan untuk membantu mengeksplorasi berbagai ide redesign yang dapat menjadi solusi utama dari permasalahan pengguna. Salah satu ide utama yang sudah dikembangkan AI yaitu Mood Basic Recommendation System. Jadi teman-teman, ini tuh sebuah fitur rekomendasi musik yang mana akan berdasarkan pada suasana hati pengguna. Contohnya seperti happy, energik, maupun fokus. Jadi AI akan membantu memberikan sebuah referensi mengenai penyederhanaan tampilan homepage agar lebih clean dan fokus pada konten utama, sehingga pengguna akan lebih mudah dalam menemukan playlist maupun rekomendasi musik yang sesuai mereka inginkan. Dan yang ketiga yaitu AI dalam desain proses. Jadi teman-teman, pada tahap yang ini, AI akan membantu dalam penyusunan user flow, eksplorasi wireframe, struktur navigasi, serta pengaturan rekomendasi section pada homepage. AI juga akan memberikan alternatif layout dan membantu mengevaluasi visual hierarki agar tampilan aplikasi lebih terstruktur dan nyaman digunakan oleh pengguna. Selain itu juga, AI akan memberikan sebuah saran mengenai pengelompokan konten, positioning komponen, spacing layout, dan efisiensi alur navigasi pengguna. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu modifikasi dan evaluasi manual. Meskipun AI sudah membantu kita dalam proses eksplorasi ide dan evaluasi desain, tetapi hasil dari AI tersebut kita tidak langsung digunakan sepenuhnya, tetapi akan melalui beberapa proses yaitu modifikasi dan evaluasi manual yang berdasarkan pada hasil UX research serta kebutuhan pengguna yang telah dianalisis sebelumnya. Jadi di sini tuh ada beberapa penyesuaian yang kami lakukan secara manual, meliputi yang pertama, menyederhanakan navigation flow agar lebih efisien. Yang kedua, memperbaiki visual hierarki supaya tampilan lebih fokus dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengatur ulang spacing dan layout untuk meningkatkan kenyamanan visual. Serta yang terakhir, menyesuaikan final UI dengan desain sistem agar tampilan lebih konsisten. Jadi teman-teman, di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan yaitu dengan adanya AI collaboration, proses yang kita lakukan seperti proses brainstorming, eksplorasi desain, dan evaluasi UI menjadi lebih cepat dan membantu kita dalam memperluas ide solusi desain. Namun, keputusan akhir tetap dilakukan secara manual agar hasil redesign yang kita lakukan itu tetap relevan, konsisten, dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Perkenalkan, nama saya Yohana Pipin Katura dengan NIM 24083000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang Final Design System. Pada tahap Final Design System ini, kami membuat sistem desain untuk menjaga konsistensi visual pada tampilan aplikasi Spotify Redesign. Dengan sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama seperti color palette, tipografi, components, button style, car layout, dan ikonografi. Untuk color palette, kami menggunakan kombinasi warna vibrant dan gradien modern yang terinspirasi dari identitas visual Spotify seperti warna hitam, warna hijau,
putih, dan latar musik lainnya untuk menciptakan tampilan yang lebih modern dan menarik. Pada tipografi, kami menggunakan font yang elegant dan mudah dibaca agar informasi pada aplikasi tetap nyaman dilihat pengguna. Selain itu, kami juga membuat beberapa komponen utama seperti button, navigation bar, playlist card, dan rekomendasi card agar tampilan antara halaman tetap konsisten. Layout aplikasi dibuat dengan konsep minimalis dan clean untuk meningkatkan reliability serta mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi musik. Dengan adanya desain sistem ini, proses pembuatan final UI menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang final UI result. Pada tahap result ini, kami menampilkan hasil desain aplikasi Spotify yang berfokus pada peningkatan kenyamanan pengguna dalam mengeksplorasi dan menikmati musik. Desain ini mengutamakan tampilan yang lebih modern, personal, dan mudah digunakan agar penggunaan terasa lebih efisien dibandingkan desain sebelumnya. Yang pertama, ada homepage yang lebih clean dan terstruktur. Pengurangan elemen yang terlalu padat sehingga pengguna dapat lebih fokus pada konten utama. Penyusunan layout juga dibuat lebih terstruktur dengan hierarki yang lebih jelas agar pengguna mudah menemukan playlist, album maupun rekomendasi musik tanpa merasa kebingungan. Selain itu, penggunaan spacing, ukuran card, pengelompokan konten dan diperbaiki untuk menciptakan tampilan yang lebih rapi dan nyaman dilihat. Yang kedua, ada mode-based recommendation. Sebagai solusi dari rekomendasi yang kurang personal, kami menambahkan fitur mode-based recommendation. Fitur ini membantu pengguna menemukan musik berdasarkan suasana hati atau aktivitas mereka seperti fokus, relaxing, happy, sad, atau energik. Yang ketiga, ada tampilan lebih minimalis. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna versi gratis, tampilan iklan didesain lebih minimalis dan tidak terlalu mengganggu alur saat mendengarkan musik. Penempatan iklan ini dibuat lebih terorganisir agar tetap terlihat namun tidak mendominasi tampilan utama aplikasi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan promosi dan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Yang keempat, ada navigasi search dan library yang lebih sederhana. Pada halaman search dan library, struktur navigasi dibuat lebih sederhana dan rapi agar pengguna dapat mencari lagu, artis maupun playlist dengan lebih cepat. Pengelompokan kategori dan fitur juga dibuat lebih jelas untuk mempermudah akses terhadap playlist favorit maupun riwayat musik pengguna. Perubahan ini membuat pengguna melakukan eksplorasi musik dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi kebingungan saat berpindah antar fitur.